Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Ibu Astuti Madewi MAK selaku dosen manajemen keuangan di Bina Sarana Informatika Kampus Pemuda. Perkenalkan, saya Salsabila Giri Anjani dan ketiga teman saya yang bernama Fatonah Wayuningsi, Rizky Amalia, dan Bernardino Brian untuk menjabarkan hasil diskusi kami yang berjudul Studi Komparatif Antara Sistem Pengolahan Piutang Konvensional dan Modern di Bank BRI pada tahun 2021 hingga tahun 2022. Yang pertama adalah latar belakang dari studi komparatif antara sistem pengolahan piutang konvensional dan modern di Bank BRI pada tahun 2021 hingga 2022 ialah pengolahan piutang di BRI menjadi fokus krusial. Era sebelumnya pakai sistem manual yang lambat dan mahal, tetapi sekarang Bank BRI beralih ke sistem modern dengan teknologi digital. Meski ada hambatan seperti biaya investasi dan perubahan budaya, Bank BRI yakin langkah ini mendukung visi mereka sebagai bank inovatif dan responsif. Studi ini dibandingkan antara sistem lama dan baru, fokusnya kepada efisiensi, biaya, kepuasan nasabah, dan risiko kredit. Harapannya, penelitian ini memberi wawasan penting bagi Bank BRI dan bank lainnya untuk beralih ke sistem pengolahan piutang lebih modern. Lalu yang kedua, kita punya rumusan masalah. Di antaranya adalah bagaimana perbedaan efisiensi operasional antara sistem pengolahan piutang konvensional dan modern di Bank BRI pada tahun 2021 hingga 2022. Yang kedua adalah bagaimana tingkat kepuasan nasabah terhadap sistem pengolahan piutang konvensional dibandingkan dengan sistem modern di Bank BRI pada tahun 2021 hingga 2022. Selanjutnya kita punya tujuan yang dicapai. Yang pertama, menganalisis perbedaan efisiensi operasional antara sistem pengolahan piutang konvensional dan modern di Bank BRI pada tahun 2021 hingga 2022. Yang kedua, ialah mengevaluasi tingkat kepuasan nasabah terhadap sistem pengolahan piutang konvensional dibandingkan dengan sistem modern di Bank BRI pada tahun 2021 hingga 2022. Nah, teman-teman, dari studi komparatif sistem pengolahan piutang konvensional dan modern di Bank BRI pada tahun 2021 dan 2022, kita pakai teori risiko kredit dan analisis data. Apa sih itu? Risiko kredit adalah kemungkinan kerugian akibat debitur gagal membayar. Analisis data dan algoritma prediktif membantu meningkatkan akurasi penilaian kredit dan mengurangi risiko. Dalam risiko ini mencakup beberapa hal, diantaranya probability of default atau PD, loss given default atau LGD, exposure at default atau EID, expect loss atau EL, dan expected loss atau UL. Apa sih itu? Probability of default ialah kemungkinan bahwa debitur akan gagal membayar pinjaman dalam periode waktu tertentu. Yang kedua ada loss given default atau LGD, ialah proporsi dari total exposure yang diperkirakan akan hilang jika debitur akan gagal membayar. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan teori. Di sini ada exposure in the float atau EAD, jumlah total exposure pada saat debitur gagal di pembayaran. Dan juga ada expected loss atau LE, perkiraan rugi yang dihitung sebagai produk dari PD, LGD, dan juga LAD. Kerugian melebihi ekspektasi yang sering digunakan dalam menghitung kebutuhan modal. Dan di sini juga ada jenis kredit dari Bank BRI, yaitu ada kredit produktif untuk meningkatkan usaha dan produktif, ada kredit konsumtif yaitu untuk konsumsi pribadi, ada juga kredit pedagang untuk aktivitas perdagangan. Analisis sistem pengelolaan piutang konvensional dan modern di Bank BRI pada tahun 2021 sampai tahun 2022. Yang pertama, piutang dan pembiayaan syariah berdasarkan kolektibilitas adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada tanggal 31 Maret 2022, lancar sebesar 8.114.448
ditambah dalam perhatian khusus sebesar 828.157, ditambah kurang lancar sebesar 174.480, ditambah diragukan sebesar 49.246, ditambah macet sebesar 300.112. Jadi total pada tanggal 31 Maret 2022 sebesar 9.446.443 dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar 1.391.288. Jadi total bersih pada tanggal 31 Maret 2022 sebesar 8.075.155. Pada tanggal 31 Desember 2021 lancar sebesar 8.049.752, ditambah dalam perhatian khusus sebesar 708.580, ditambah kurang lancar sebesar 102.239, ditambah diragukan sebesar 30.490, ditambah macet sebesar 268.440. Jadi total pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar 9.159.501. Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar 1.410.907. Jadi total bersih pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar 7.748.594. Yang kedua, piutang dan pembayaran syariah berdasarkan jangka waktu dan mata uang adalah sebagai berikut. Pada tanggal 31 Maret 2022 lebih kurang sama dengan 1 bulan sebesar 6.844, ditambah lebih besar 1 bulan sampai 3 bulan sebesar 14.691, ditambah lebih besar 3 bulan sampai 1 tahun sebesar 6.868.778, ditambah lebih besar 1 tahun sampai 2 tahun sebesar 634.547, ditambah lebih besar 2 tahun sampai 5 tahun sebesar 1.847.410, ditambah lebih besar 5 tahun sebesar 94.173. Jadi total pada tanggal 31 Maret 2022 sebesar 9.466.443 dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar 1.391.288. Jadi total bersih pada tanggal 31 Maret 2022 sebesar 8.075.155. Yang berikut pada tanggal 31 Desember 2021 lebih kurang sama dengan 1 bulan sebesar 6.558, ditambah lebih besar 1 bulan sampai 3 bulan sebesar 14.727, ditambah lebih besar 3 bulan sampai 1 tahun sebesar 6.567.241, ditambah lebih besar 1 tahun sampai 2 tahun sebesar 577.036, ditambah lebih besar 2 tahun sampai 5 tahun sebesar 1.929.236, ditambah lebih besar 5 tahun sebesar 64.703. Total pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar 9.159.501 dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar 1.410.907,
Jadi total bersih pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar 7.748.594. Yang berikut pengelolaan piutang di Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Yang pertama, elemen kunci dalam operasional bank. Yang pertama yaitu pengelolaan piutang krusial bagi BRI. Yang kedua, analisis sistem pengelolaan piutang konvensional dan modern pada tahun 2021 sampai 2022. Yang berikut sistem pengelolaan piutang konvensional di BRI. Sistem pengelolaan piutang konvensional di BRI meliputi yang pertama yaitu proses manual dan administratif. Yang kedua, memerlukan tenaga kerja besar dan waktu yang signifikan. Yang ketiga, meliputi pencatatan manual, pengawasan dengan dokumen fisik, dan interaksi langsung dengan nasabah. Adapun di sini pengelolaan piutang di Bank Rakyat Indonesia, yaitu kelemahan sistem konvensional, efisien, operasional yang rendah, yaitu proses manual memakan waktu dan meningkatkan risiko kesalahan input data, rawan ketidaksesuaian dan dalam melaporkan keuangan dan penagihan. Adapun biaya operasional yang tinggi, di sini ada penggunaan kertas dokumen fisik dan tenaga kerja yang besar. Ada biaya tambahan seperti pengiriman dokumen dan penagihan tatap muka. Dan juga ada resiko kredit dan pengawasan. Di sini ada pengawasan terhadap piutang bermasalah kurang efektif dan ada juga akses terbatasnya terhadap data real time untuk tindakan segera. Perbedaan efisiensi operasional antara sistem pengelolaan piutang konvensional dan modern di Bank BRI pada tahun 2021 hingga tahun 2022. Efisiensi operasional adalah kemampuan organisasi untuk meminimalkan biaya dan waktu dalam mencapai output yang diinginkan. Di Bank Rakyat Indonesia atau yang disebut BRI, perbedaan efisiensi antara sistem pengelolaan piutang konvensional dan modern pada tahun 2021 hingga tahun 2022 dapat dilihat dari beberapa faktor kunci seperti kecepatan proses, akurat data, pengelolaan risiko, dan dampak terhadap sumber daya manusia. Di sini ada perbedaan efisiensi operasional antara sistem pengelolaan piutang konvensional dan modern. Saya di sini akan memperjelaskan tentang sistem pengelolaan piutang modern terlebih dahulu. Itu ada 5 bagian, yaitu yang pertama, kecepatan proses, lebih cepat melalui otomatisasi proses dengan perangkat lunak dan basis data terintegrasi. Yang kedua, akurasi data, lebih akurat karena otomatisasi mengurangi kesalahan manusia. Yang ketiga, pengelolaan risiko, lebih efektif dengan teknologi analisis data untuk memantau real time dan identifikasi risiko. Yang keempat, sumber daya manusia, mengurangi kebutuhan tenaga kerja administratif, memungkinkan alokasi sumber daya untuk tugas strategis. Yang kelima, biaya operasional, meskipun memerlukan investasi awal yang besar, biaya jangka panjang menurun karena pengurangan penggunaan kertas dan tenaga kerja manual. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaannya sistem pengelolaan piutang konvensional. Itu juga bisa dibagi 5 bagian. Yang pertama ada kecepatan proses, lambat karena banyaknya proses manual dan administratif. Yang kedua, akurasi data, rawan kesalahan manusia dan kehilangan dokumen. Yang ketiga, pengelolaan risiko, sulit mengelola risiko kredit karena keterbatasan akses data real time. Yang keempat, sumber daya manusia, memerlukan banyak tenaga kerja untuk tugas administratif, meningkatkan biaya operasional. Yang kelima, biaya operasional tinggi karena
penggunaan kertas dan interaksi tatap muka. Demikian isi presentasi kami kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan karena di sini kami masih belajar untuk lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.